Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Kaude Derby, dan saat ini saya akan membahas beberapa hal yang menyangkut tentang sosialisme. Kita langsung saja pada pembahasannya. Sosialisme adalah kritik dari kapitalisme, di mana salah satu kritik dari kapitalisme yaitu yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Oleh sebab itu, sosialisme disebut juga dengan sayap kiri, karena sosialisme ingin merubah sistem dari kapitalisme. Sosialisme dipopulerkan oleh Karl Marx, di mana Karl Marx berkata bahwa sosialisme bukanlah hanya sebuah sistem, tapi juga sebuah proses menuju pada sistem komunisme. Walau demikian, banyak tokoh-tokoh yang menganut sosialisme tidak menerima adanya komunisme. Dalam sosialisme, barang-barang pribadi menjadi milik bersama, pajak yang tinggi diterapkan, serta perusahaan dikuasai oleh negara. Dalam sistem sosialisme masih memiliki elemen kapitalisme, di mana setiap individu masih memiliki self-interest dan yang bekerja berhak mendapatkan upah. Dalam sistem sosialisme, konsep negara dan uang masih ada, sedangkan komunisme, negara, uang, kepemilikan pribadi, serta perbedaan kelas lama-kelamaan akan menghilang. Terbukti bahwa pemikiran Karl Marx tentang sosialisme diterima oleh masyarakat luas, sehingga menginspirasi beberapa tokoh yaitu Lenin dan Stalin, di mana mereka melakukan revolusi Rusia dan mendirikan Uni Soviet. Karl Marx juga mengkritik tentang kapitalisme dalam beberapa aspek, yaitu aspek moral, sosial, serta ekonomi. Dalam aspek moral, Karl Marx berkata bahwa kapitalis mewarisi ketidakadilan. Dalam aspek sosiologi, adanya kelas borjuis dan proletar yang dianggap pembagian kelas yang tidak baik. Serta dalam aspek ekonomi, akumulasi kapital kaum kapitalis memungkinkan tercapainya ekonomi yang tinggi. Tetapi, pembangunan sangat rendah terhadap pemilik modal. Upaya yang dilakukan Karl Marx dalam menangani kekurangan dalam kapital, yaitu dalam aspek moral, penggantian sistem yang lebih memperhatikan masalah pemerataan, aspek sosiologi, liberal diganti dengan sosial yang lebih berpihak pada buruh, dan dalam aspek ekonomi, perlu dilakukannya perombakan struktural melalui sosial dan penataan hubungan produksi kembali. Adanya pertentangan antara kapitalis dan sosialisme menciptakan terjadinya perang dingin antara blok timur dan blok barat yang menghasilkan kemenangan bagi blok barat. Sehingga karena adanya kemenangan dari blok barat, ide-ide sosialisme lama-kelamaan mulai mengalami kemunduran. Pertanyaannya saat ini, apakah sosialisme saat ini sudah punah? Tentu saja tidak. Sosialisme masih ada, namun dalam bentuk yang lebih demokratis dan modern. Terbukti dari tindakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program sosial dan regulasi pasar. Selain itu juga adanya transportasi umum, BUMN, serta subsidi sembako dan BBM. Hal tersebut lahir dari pemikiran-pemikiran sosialisme. Intinya, jika hasil suatu kebijakan dapat dinikmati secara umum, maka biaya juga harus ditanggung secara umum. Nah, itu tadi pembahasan saya tentang sosialisme. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton dan salam sejahtera untuk kita semua.